Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Selamat bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang saya hormati, kali ini saya terusik untuk berbincang-bincang soal heboh tuduhan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Isu ini sebenarnya sudah lama bergulir. Bambang Trimulyono misalnya sudah pernah berupaya untuk membuktikannya di Pengadilan Negeri Blora, Jawa Tengah. Namun gagal dan Bambang Tri akhirnya diputus bersalah oleh majelis hakim dan divonis penjara selama 3 tahun. Tampaknya hal itu tak membuat Bambang Tri jera, ia justru makin nekat. Saking nekatnya ia berani melakukan sumpah mubalah atas bimbingan Sugi Nur Harja hingga akhirnya keduanya menjadi terdakwa atas tuduhan penistaan agama dan ujaran kebencian. Meski demikian, apa yang saya sampaikan sama sekali tidak ada kaitannya dengan proses persidangan yang kabarnya telah memasuki masa persidangan sebanyak 8 atau 9 kali dengan menghadirkan 16 saksi fakta dan 2 saksi ahli. Nah, apa yang saya sampaikan pada konten ini murni pendapat saya pribadi tanpa tendensi apapun. Karena apa? Dari awal sebenarnya saya berpandangan bahwa untuk membuktikan ijazah palsu Pak Jokowi itu bukan persoalan yang mudah. Pasalnya sudah banyak saksi hidup, entah itu teman sekolah Pak Jokowi, guru atau kepala sekolah, dosen maupun rektor. Tanpa harus menunjukkan ijazah asli, testimoni para saksi yang sudah sangat mengenal Pak Jokowi merupakan bukti yang sangat kuat yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi benar-benar asli. Sementara itu, Bambang Trimulyono yang meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu tetap kekeh, bahkan untuk membuktikan tuduhannya bahwa apa yang ia sampaikan itu benar adanya, ia sampai melakukan praktek mubalah atas bimbingan Sugi Nur Harja. Sugi pun pada akhirnya juga kaku yakin atas kebenaran tuduhan Bambang Tri sampai-sampai berani bilang bahwa yang tidak percaya dengan Bambang Tri berarti tidak percaya dengan Al-Quran. Praktek mubalah itu pun akhirnya menjadi heboh setelah diposting di akun YouTube Sugi Nur Harja, hingga akhirnya ada pihak yang melaporkan ke pihak yang berwajib atas dugaan penistaan agama karena dinilai telah melakukan penyalahgunaan sumpah mubalah. Padahal sungguhnya ijazah itu merupakan dokumen portofolio yang sifatnya personal sebagai bukti bahwa seseorang dinyatakan telah lulus pada jenjang pendidikan tertentu. Itu artinya tanpa bukti yang valid dan sahih sangat sulit bagi seseorang untuk membuktikan ijazah palsu orang lain. Terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, sebenarnya ada 2 hal yang sangat penting digarisbawahi yang secara rasional sulit untuk membantah keaslian ijazah Pak Jokowi. Pertama, secara berjenjang Pak Jokowi telah berhasil atau lulus menempuh pendidikan mulai SD hingga perguruan tinggi. Seseorang tidak mungkin bisa masuk SMP misalnya apabila ia tidak memiliki ijazah SD, demikian seterusnya. Jadi seseorang bisa menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi apabila memiliki ijazah asli jenjang pendidikan sebelumnya. Terkait dengan keaslian ijazah Pak Jokowi, hal itu dibuktikan dengan kesaksian atau testimoni teman-teman sekolah Pak Jokowi, guru, kepala sekolah, dosen, atau rektor ketika isu ijazah palsu Pak Jokowi itu mencuat ke permukaan. Yang kedua, keaslian ijazah Pak Jokowi juga telah ditunjukkan atas keberhasilannya menjadi pejabat publik, menjadi wali kota Solo, gubernur DKI, hingga presiden 2 periode. Itu artinya keaslian ijazah Pak Jokowi benar-benar sudah teruji. Jangankan menjadi pejabat publik sekelas wali kota, gubernur, atau presiden. Melamar pekerjaan lain di bawah jabatan publik yang saya sebutkan tadi juga membutuhkan ijazah asli ketika melamar sebagai syarat administratifnya. Tentu akan menjadi beban yang sangat berat bagi Pak Jokowi sendiri dan lembaga penyelenggara pemilu yang telah menerima berkas persyaratan administratif sebagai calon pejabat publik apabila Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu untuk meraih jabatan publik tersebut. Selain itu, kalau memang ijazah Pak Jokowi palsu, seharusnya sudah terdeteksi dan terkuak ketika Pak Jokowi menduduki jabatan publik sebagai wali kota Solo. Itu artinya karir Pak Jokowi sudah tamat dan tidak bisa lagi mencalonkan diri sebagai pejabat publik pada jenjang berikutnya.
Namun faktanya Pak Jokowi mampu menjadi gubernur DKI bahkan presiden sebanyak 2 periode. Nah, sebenarnya Bambang Tri yang meragukan keaslian ijazah Pak Jokowi perlu melakukan penelitian mendalam dengan melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti dan data yang berhasil ia kumpulkan sebelum ia mempublikasikan dugaannya itu kepada masyarakat luas. Kalau hanya menggunakan bukti sekunder dengan mengkliping berita dari surat kabar atau media cetak tertentu, kemungkinan saja nilai pembuktiannya sangat lemah. Misalnya ada seorang wartawan yang menggunakan gelar DRS untuk Pak Jokowi ketika masih menjadi wali kota Solo, sehingga Pak Jokowi diberikan gelar Dr. Andes Jokowi. Kalau itu lantas diyakini sebagai bukti bahwa Pak Jokowi telah melakukan kebohongan terkait rekam jejak kependidikannya, tentu bisa menjadi premis yang salah. Bisa jadi wartawan yang meliput berita tersebut memang belum mengetahui gelar akademik Pak Jokowi atau karena faktor yang lain. Terkait penggunaan gelar tersebut, Bambang Tri seharusnya melacak kebenarannya dengan menemui wartawan yang meliput berita tersebut. Bukti dan data yang dikumpulkan belum teruji kesahihannya kalau hanya berdasarkan clipping berita dari koran atau media cetak yang lain, tanpa disertai dengan tindakan penelitian lebih lanjut. Selain itu, pihak-pihak tertentu termasuk Bambang Tri yang masih meragukan keaslian ijazah Pak Jokowi perlu mengecek dan melakukan penelitian mendalam ke lembaga penyelenggara pemilu mulai KPU Solo, KPU DKI, dan KPU RI untuk mendapatkan bukti sahih dan valid mengenai ijazah Pak Jokowi yang digunakan sebagai syarat administratif. Selain itu, ada juga celah yang bisa digunakan untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, yaitu kalau pihak terdakwa bisa menghadirkan saksi kunci, seperti teman sepermainan atau orang dekat Pak Jokowi yang mengetahui rekam jejak kependidikannya. Kalau ada saksi fakta yang bisa membuktikan kalau Pak Jokowi tidak pernah menempuh pendidikan di SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi, ini bisa semua jenjang atau satu jenjang pendidikan saja, tetapi Pak Jokowi bisa memiliki ijazah per jenjang mulai SD hingga perguruan tinggi. Wow, tentu ini benar-benar sebuah kesaksian yang luar biasa. Nilai validitas dan pembuktiannya dengan syarat saksi fakta yang diajukan di sidang pengadilan benar-benar saksi yang mengenal Pak Jokowi dan rekam jejak pendidikannya. Namun kalau tidak ada saksi kunci yang dengan terang benderang mampu menunjukkan rekam jejak pendidikan Pak Jokowi, saya sendiri kok sulit untuk meyakini kebenaran isu tentang heboh ijazah Pak Jokowi palsu. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.